Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya kongsikan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kita lihat Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 4, Rasul Petrus menghuraikan perhiasan yang tidak binasa berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, menunjukkan sikap yang lemah lembut adalah satu nilai rohani yang sangat berharga di mata Tuhan. Sebenarnya Tuhan Yesus sendiri merupakan contoh terbaik sebagai seorang tokoh yang lemah lembut. Tuhan Yesus pernah memanggil mereka yang berbeban berat untuk belajar daripadanya, agar jiwa mereka akan mendapat ketenangan, karena Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus tidak menyediakan keselamatan dengan kekerasan maupun penumpahan darah, melainkan Dia datang ke kota Yerusalem sebagai Raja yang lemah lembut dengan menunggang seekor keledai beban yang mudah. Tuhan Yesus tetap sabar menanggung segala siksaan yang paling dahsyat dan mengerikan di kayu salib demi menyelamatkan kita. Paulus mendefinisikan sikap yang lemah lembut sebagai ciri-ciri manusia rohani. Oleh itu Paulus menasihati Timotius dan Titus bahwa hamba Tuhan haruslah ramah terhadap semua orang. Alkitab telah menjelaskan konsep lemah lembut seperti berikut. Pertama, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena ia tidak merugikan orang yang panjang sabar. Orang yang lemah lembut tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia merupakan satu berkat, melayakkan seorang mewarisi bumi atau negeri. Namun, apakah arti bumi atau negeri? Pertama, ia merupakan ruang dalam hati. Ia membuat hubungan sesama manusia baik. Ia membantu kita hidup damai dengan semua orang dalam harmoni. Kedua, bumi ini bermaksud pusaka surgawi yang Tuhan janji kepada orang yang lemah lembut. Sebagai contoh, Abraham sebagai seorang pacik yang berusia tua, namun demi mengelak konflik, dia memberi laluan kepada anak buahnya Lot untuk memilih tanah. Namun akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan memberinya tanah yang lebih besar dan lebih luas. Demikian juga Ishak. Dalam Kejadian pasal 26, kita melihat dengan sikap yang lemah lembut, dia sabar dan mengalahkan musuhnya orang Filistin. Akhirnya dia mendapat tanah yang luas di Rehoboth. Yang kedua, lemah lembut menurut Alkitab, dia bukanlah lemah tetapi merupakan kekuatan. Sebagai contoh, kuasa air. Titisan air berupaya menembusi batu. Demikian juga perkataan yang lemah lembut mematahkan tulang. Air sungai kelihatan amatlah tenang dalam empangan. Namun apabila dilepaskan, tekanan air yang kuat boleh membanjiri banyak tempat. Kuasa air juga dapat menjana tenaga listrik untuk semua pengguna. Tuhan Yesus bersikap lemah lembut ketika ditangkap oleh prajurit Roma. Dia tidak mengutus pasukan malaikat untuk berperang dengan prajurit. Apabila dicaci maki, malahan dipukul, Tuhan Yesus tetap bersenyap sahaja. Akhirnya Tuhan Yesus dengan kasih dan lemah lembut menggenapi anugerah keselamatan. Yang ketiga, kelemah lembutan ialah hikmat dari atas. Jika kita merujuk Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga ayat 17, di situ mengatakan sikap yang lemah lembut adalah hikmat dari atas. Ia merupakan hikmat bagaimana kita hidup bergaul dengan orang luar. Ia merupakan falsafah hidup yang bijaksana agar kita dapat hidup secara damai dan harmoni dengan semua orang. Kita rujuk dalam Kolose pasal 4 ayat 5 hingga ayat 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu sentiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian juga Petrus mengajar kita hendaklah bersiap sedia menjawab orang yang menyoal tentang kepercayaan kita dengan lemah lembut dan hormat. Itu menunjukkan lemah lembut menjadi pelincir hubungan manusia. Satu contoh dalam kitab ialah apabila
Gideon berperang melawan Midian. Gideon menghadapi orang Efraim yang amat memprovokasi. Ini tercatat di Hakim pasal 8 ayat 1 hingga ayat 3. Namun Gideon menjawab dengan perkataan yang lemah lembut telah meredakan kemarahan bangsa Efraim. Nasihat Paulus, pimpinlah orang yang ada pelanggaran kembali ke jalan kebenaran dalam roh yang lemah lembut, namun berjaga-jaga agar jangan diri kita kena pencobaan. Tercatat di Galatia pasal 6 ayat 1. Ini menunjukkan kelemah lembutan merupakan hikmat yang mendamaikan hubungan kita dengan semua orang, malahan boleh menyelamatkan jiwa yang sesat. Persoalannya, bagaimana kita boleh menjadi orang yang lemah lembut? Marilah kita mencontohi Tuhan Yesus yang lemah lembut. Disebabkan kelemah lembutan ialah buah roh, maka perlulah kita tekun berdoa dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Tuhan membaharui sikap kita menjadi lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Haleluya.